Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terkait dengan teori gitu ya, bagaimana pelaksanaan dari simple carving. Saya akan melanjutkan dengan penyampaian terkait dengan aplikasi My Simple Carving yang kami susun bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum tahu aplikasi My Simple Carving, mungkin ini saatnya kami memperkenalkan aplikasi yang telah kami buat bersama, gitu ya. Jadi aplikasi ini bisa diunduh di Play Store gratis. Anda bisa memasukkan keywordnya yaitu My Simple Carving. Ada logonya yaitu glukometer, kemudian ada gambar snacknya di atas. Di sini dalam aplikasi ini ada berbagai fitur yang dapat digunakan untuk membantu dalam perhitungan dengan pendekatan simple carving. Jadi penyusunnya ada Prof. Dian di sini, ada saya, ada Dr. Haryudi, ada Prof. Joko, dan ada alumni kami dari S1 Gizi yaitu Bayu Kristia, di mana aplikasi ini alhamdulillah telah mendapatkan sertifikat hak cipta, gitu ya, sehingga insya Allah aman untuk kami dan juga untuk penggunanya. Kemudian siapa pengguna dari aplikasi ini? Pengguna ini adalah diabetesi. Jadi aplikasi ini dapat digunakan untuk diabetesi, anak, remaja maupun dewasa. Karena dalam perhitungan kebutuhannya kami mengakomodir 3 ini. Jadi perhitungan kebutuhan bagi anak, remaja maupun dewasa. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi ini itu harapan kami bisa memberikan rekomendasi terkait dengan perhitungan kebutuhan, pengaturan makan, maupun monitoring penggunaan karbohidrat counting. Akan tetapi memang gizi itu adalah seni begitu ya. Jadi walaupun ada aplikasi harapannya bisa memberikan kemudahan, tetapi memang ada keterbatasannya. Tidak bisa semuanya dikerjakan oleh suatu aplikasi atau program komputer. Jadi di bagian awal saat kita mendownload dan akan menggunakan aplikasi ini akan ada penjelasan bahwa program ini adalah program praktis perhitungan karbohidrat melalui perencanaan asupan makan sesuai kebutuhan individu dengan memperhatikan informasi kandungan bahan makanan yang ada. Harapan kami sebelum menggunakan aplikasi ini pengguna dapat memahami bahwa ini digunakan untuk pasien yang menggunakan insulin sebelum makan. Kemudian pengaturan makanan tetap atas pengawasan ahli gizi. Perhitungan ini sifatnya dengan pendekatan simple carving dengan perhitungan 1 unit insulin mengcover 15 gram karbohidrat. Aplikasi ini bukan untuk atlet dengan olahraga yang terjadwal, dan telah mengisi form data dasar dengan tepat dan benar, karena itu akan mempengaruhi bagaimana perhitungan kebutuhan dari pasien atau pengguna. Kemudian secara berkala melakukan konsultasi dengan dokter yang merawat diabetesi, dan juga selain dokter juga harapannya melakukan konsultasi dengan ahli gizi. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa tidak semua dapat di-cover dengan adanya aplikasi, tetap membutuhkan konsultasi dengan dokter maupun dengan ahli gizi. Jika pasien memahami penggunaan dari aplikasi ini, maka bisa dilanjutkan pada form persetujuan, bahwa aplikasi ini hanya membantu pasien untuk mengetahui jumlah asupan karbohidrat dan dosis insulin sesuai rujukan 15 gram karbohidrat per unit insulin, dan apabila ada gangguan kontrol glukosa, harap mengkonsulkan kepada dokter dan ahli gizi. Di step yang kedua itu adalah terkait dengan pengisian data dari pengguna.
Jadi kita isikan terkait dengan jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, usia, serta aktivitas fisik. Mungkin kita sebagai ahli gizi paham gitu ya, yang dikatakan aktivitas fisik ringan itu seperti apa, berat seperti apa, dan sedang seperti apa. Sehingga karena ini digunakan oleh pengguna, yaitu diabetesi, kita memberikan bantuan gitu ya, definisi terkait dengan berbagai aktivitas. Sehingga kita cantumkan di sana jika pengguna itu klik memberikan menekan tombol tanda tanya, maka dapat menentukan sebetulnya dia dalam aktivitas fisik yang ringan, yang sedang atau yang berat. Kemudian saat kita lanjutkan penggunaan aplikasi nanti akan didapatkan hasil terkait dengan berat badan ideal, kemudian status gizi dari pasien itu, serta kebutuhan energinya dalam satu hari. Ini adalah perhitungan kebutuhan yang ditampilkan setelah pasien mengisi keseluruhan data yang diminta tadi. Pendekatan kebutuhan ini tadi yang seperti disampaikan Prof. Dian, untuk pasien diabetes kita bisa menggunakan berbagai rumus perhitungan gitu ya. Tetapi dalam aplikasi ini kami menggunakan perhitungan menggunakan Harris Benedict. Kemudian pada aplikasi ini juga akan dibagi kebutuhannya per kali waktu makan. Jadi pada aplikasi ini secara otomatis akan dibagi menjadi 6 kali waktu makan, yaitu 3 kali waktu makan utama dan 3 kali snack. Di mana pembagian ini dalam range makan utama 25 sampai dengan 30%, snack 5 sampai dengan 10%. Oke. Selain dari pembagian kebutuhan energi, maka yang paling penting dalam perhitungan carving adalah pendekatan karbohidrat dan penggunaan insulin. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dian tadi, aplikasi ini menggunakan paradigma yang baru. Kebutuhan energinya berapa, maka kita bisa hitungkan kebutuhan karbohidratnya dalam satu hari. Dari perhitungan kebutuhan karbohidrat tersebut, maka kita dapat memperhitungkan insulin prandialnya berapa. Insulin prandial ini tadi yang seperti saya sampaikan masih menggunakan yang simple carving, di mana rata-rata 1 unit insulin bisa mengcover 15 gram karbohidrat. Ini saya ambil satu contoh pada waktu makan pagi. Jadi seperti yang pembagian waktu makan tadi, kita bisa klik di waktu makan pagi, maka ini yang akan tampil, yaitu berapa kebutuhan energi, insulin, dan karbohidratnya di waktu makan pagi. Pembagian energinya, terkait dengan karbohidratnya, maka pasien atau pengguna dapat memilih sendiri pilihan makanannya. Ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan sumber lemak. Jika diklik di setiap item ini, maka akan ada pilihan yang dapat dikonsumsi makanan yang dapat diinginkan oleh pengguna. Sehingga nanti akan muncul nilai gram serta satuan penukarnya. Ini contohnya, jadi saat diklik makanan pokok, ini lauk hewani ya, diklik lauk hewani, maka akan ada pilihan lauk hewani yang yang ingin dikonsumsi oleh pasien. Ini juga begitu untuk lauk nabati. Nah, selain dari setiap item ini ada bahan makanan yang mentah, ada juga pilihan makanan siap saji, di mana di sana adalah makanan yang bisa kita beli di restoran siap saji maupun di
warung gitu ya yang ada di Indonesia maupun banyak item-item bahannya yang di sekitar Malang, karena kebetulan kami pernah penelitian untuk database makanan restoran yang ada di wilayah Kota Malang. Mohon maaf. Nah, di sini kami juga membagi di database-nya untuk range yang karbohidratnya kurang dari 30 gram, 30 sampai dengan 60 gram, 60 sampai dengan 90 gram, dan yang lebih dari 90 gram. Sehingga pengguna itu bisa memilih sesuai dengan kebutuhan karbohidrat di setiap kali waktu makan. Ini adalah contoh-contoh dan masih banyak item lagi terkait dengan bahan makanan ya, makanan siap saji yang kita masukkan dalam database aplikasi ini. Oke. Ini contoh saja. Jadi jika pasien itu makan paginya untuk energi 425 gram dengan karbohidrat 63,75 gram, maka insulin prandial yang bisa digunakan adalah 4 sampai dengan 5 unit. Jika pasien itu memilih bahan makanan pada kelompok makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, ini diklik, dia maunya makan nasi, akan secara otomatis muncul nilai gramnya serta ukuran rumah tangganya. Oke. Kemudian ini adalah step yang terakhir dalam penggunaan aplikasi ini, yaitu kita bisa mencatatkan atau memonitor carbing dari apa yang dikonsumsi, berapa nilai karbohidratnya. Karena hal yang penting bagi pasien diabetes mellitus itu adalah melakukan self-monitoring blood glucose, sehingga bisa dievaluasi kadar glukosa darah dari apa yang telah dikonsumsi oleh pasien. Jika kontrol glukosa darah ini kurang baik, maka dapat melakukan konsultasi gizi kepada dokter dan ahli gizi yang merawat. Ini contohnya, sehingga pasien bisa atau pengguna bisa mencatatkan glukosa darah puasa, glukosa darah 2 jam pasca puasa di setiap kali waktu dia melakukan pemeriksaan. Oke, ini adalah kita buatkan daftar-daftar pertanyaan yang biasanya ingin diketahui oleh pengguna saat penggunaan aplikasi ini. Sehingga harapannya pengguna memahami terkait dengan aplikasi ini dengan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.